Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di segmen ini. Kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami, berasal dari sektor aneka industri dan juga menjadi motor penggerak bagi indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini dengan mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ada Astra Internasional dan seperti apa informasinya, mari kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Di mana PT Astra Internasional Tbk atau ASI berharap peningkatan penjualan otomotif nasional dapat terus berlanjut pada paruh kedua di tahun ini. Di sisi lain, Astra Internasional tengah fokus untuk menjaga operasional dan finansial grup Astra agar bertahan di tengah kondisi pelemahan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Penjualan otomotif PT Astra Internasional Tbk atau ASII mulai membaik pada Juni 2020 seiring relaksasi pembatasan sosial berskala besar. Dikutip dari berbagai sumber, Head of Investor Relation Astra Internasional Tira Ardianti berharap membaiknya tren penjualan ini dapat terus berlanjut pada paruh kedua tahun ini. Sebelumnya, data Gaikindo mencatatkan volume penjualan retail otomotif nasional pada Juni 2020 mencapai 29.862 unit, meningkat signifikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Memasuki semester kedua tahun 2020, PT Astra Internasional Tbk atau ASI tengah fokus untuk menjaga operasional dan finansial grup Astra agar bertahan di tengah kondisi pelemahan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Salah satunya dengan mengendalikan biaya, menjaga arus kas, serta memastikan perusahaan mempunyai ketahanan likuiditas. Sembari menjalankan rencana jangka pendek, ASI juga tetap melanjutkan upaya pertumbuhan dalam jangka panjang, meskipun situasi bisnis tengah menghadapi banyak tantangan akibat pandemi COVID-19. Hingga kuartal 1 2020, ASI sudah menyerap 15% dari total anggaran belanja modal 2020. Anggaran belanja modal ASI di tahun ini sekitar 10 triliun hingga 11 triliun rupiah atau setengah dari budget awal sebelum adanya pandemi. 45 sampai dengan 50% dari total belanja modal untuk anak usahanya yakni PT United Tractor Tbk. ASI juga akan mengalokasikan sekitar 20% pengembangan jaringan dealer otomotif dan 17% untuk bisnis infrastruktur dan logistik. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dari informasi fundamental berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pola pergerakan Astra Internasional di sepanjang perdagangan hari ini ataupun di sepanjang tahun 2020. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan intraday tradingnya untuk Astra Internasional di sepanjang perdagangan hari ini. Di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, pemirsa, Astra Internasional dibuka di level 4.990 pada pukul 10 mengalami penguatan di mana sudah menembus ke level 5.000-an, tepatnya di 5.025. Sementara pada posisi penutupan perdagangan di sesi pertama berada di level 5.125. Kemudian di posisi pembukaan sesi kedua ini sedikit mengalami koreksi berada di level 5.100. Sementara pada penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, Astra Internasional ditutup menguat signifikan di 4,04% dan ditutup di level 5.150. Secara intraday tradingnya, selain itu, kita juga akan lihat bagaimana pola pergerakan dari saham Astra Internasional di sepanjang tahun 2020. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami, kita akan coba lihat secara bersama-sama. Di 2 Januari, posisi saham Astra berada di level 6.875, kemudian tertekan di 6.275. Tekanan terus berlanjut di perdagangan di 2 Maret ini di 5.700. Bahkan, koreksi dalam terjadi di 1 April, level 5.000-an ditinggalkan dan menyentuh ke level 3.770. Sementara di 4 Mei ini berada di level 3.610. Sementara di 2 Juni Astra perlahan mulai bangkit untuk menuju ke level 4.730. Sementara di perdagangan Juli sudah kembali ke level 5.000-an, tepatnya di 5.100. Meskipun mengalami penguatan signifikan di perdagangan hari ini, tapi kalau kita bandingkan dengan posisi perdagangan di 2 Januari awal tahun, level 6.800-an masih belum mampu dicapai untuk sementara bagi Astra Internasional. Ya, dari pola pergerakan teknikal dari saham Astra Internasional sepanjang tahun 2020, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami, langsung saja kita lihat secara bersama-sama. Dari PER-nya terlebih dahulu, Price Earning Ratio atau PER dari Astra ini berada di kisaran 10,84 kali, sementara untuk Price Sales Ratio atau PSR-nya ada di 0,96 kali kisarannya, kemudian juga ada PBV-nya yang lebih dikenal dengan Price Book Value Ratio atau VBR-nya di 1,35 kali, kemudian juga ada
price cash flow ratio-nya ada di kisaran 6,63 kali. Itu dia valuasi dari saham Astra International secara teknikal kemudian juga secara fundamental. Semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali di segmen selanjutnya. Kita akan coba review bagaimana kegiatan perdagangan di sepanjang perdagangan hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi.